Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk para pembelajar IPA dimanapun berada. Khususnya ini untuk anak-anak kelas 7 tingkat SMP MTS yang mengakses channel saya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan materi IPA bab pertama untuk kelas 7 di SMP MTS, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Yang pertama, ini akan saya bahas tentang bidang-bidang ilmu yang dipelajari dalam IPA, kemudian keterampilan proses untuk mempelajari IPA. Oke, yang pertama untuk bidang-bidang ilmu dalam IPA, ini nanti untuk lebih detail, untuk lebih jelas dibagi menjadi 4 subbahasan. Jadi walaupun nanti ketika tingkat SMP MTS dijadikan satu buku, tapi sebenarnya ada 4 bidang keilmuan. Yang pertama, yang sering sekali kita pelajari baik ketika kalian berada di tingkat SD atau MI, itu ada namanya bidang fisika. Bidang fisika ini mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti energi cahaya, kemudian juga biasanya membicarakan tentang gaya, ada gaya gesek, gaya dorong, dan seterusnya. Itu bidang ilmunya, bidang fisika. Nah, kemudian yang kedua ada namanya bidang ilmu kimia. Bidang kimia ini biasanya mempelajari tentang zat, baik penyusunnya, kemudian reaksi-reaksi yang ada di dalam zat tersebut. Kalau dalam pembelajaran biasanya ada peralatan-peralatan seperti ini, kemudian dicampur-campur gas seperti ini, zat seperti ini ya. Ini nanti masuk ke bidang ilmu namanya kimia. Sedikit baru mungkin bagi kalian yang dari SD atau MI, karena memang di SD dan MI materi kimia ini sangat sedikit muatannya. Kemudian ada yang ketiga, ini juga sering sekali kalian pelajari waktu SD MI, namanya bidang ilmu biologi. Bidang ilmu biologi ini mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup, mulai dari proses ketika masih tahapannya telur dan seterusnya ya. Nah, termasuk juga mempelajari organ-organ, sistem organ, penyakit-penyakit juga dipelajari dalam bidang ilmu biologi. Yang terakhir untuk bidang ilmu IPA ini namanya ilmu bumi dan antariksa, atau biasanya disingkat IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Untuk subbidang ilmu ini nanti mempelajari tentang planet, kemudian bumi, fokusnya di bumi ya, kemudian tata surya, matahari, bintang-bintang, dan seterusnya. Ini namanya subilmu IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Itu untuk bidang ilmu IPA. Subbahasan yang kedua yang akan saya bahas hari ini adalah tentang keterampilan proses sains atau keterampilan proses IPA. Ada 3 keterampilan utama. Yang pertama adalah keterampilan mengamati. Saya yakin semuanya pernah dengar istilah mengamati. Namun umumnya ketika orang membicarakan mengamati ini lebih fokus ke pengamatan menggunakan indera penglihatan. Tapi sebenarnya untuk makna lebih luasnya secara keilmuan IPA, mengamati ini adalah proses mengumpulkan informasi. Proses mengumpulkan informasi. Misalnya, saya mengamati cairan ini. Di depan saya ada cairan. Dari yang saya lakukan, ini saya bisa memunculkan hasil pengamatan informasi tentang warnanya. Warna cairannya berwarna merah. Proses pengumpulan informasi ini namanya proses mengamati. Yang kedua, setelah proses pengamatan atau proses mengamati, yang kedua adalah proses membuat inferensi. Sekali lagi,
membuat inferensi. Membuat inferensi ini adalah proses analisis informasi yang didapatkan dari hasil pengamatan. Misalnya tadi saya mengamati cairan berwarna merah. Kira-kira setelah itu saya pikirkan, kenapa cairan ini bisa terlihat merah? Apa karena gelasnya yang warnanya merah atau memang cairannya berwarna merah? Nah, proses analisis, proses berpikir inilah yang namanya membuat inferensi. Jadi proses berpikir setelah pengamatan itu namanya membuat inferensi. Keterampilan proses kedua. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Pertama mengamati, kedua membuat inferensi, terakhir mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini adalah menyampaikan hasil pengamatan. Setelah dipikirkan tadi, mengamati, lalu dipikirkan, kemudian dikomunikasikan. Saya beri contoh. Proses mengamati, dilihat cairannya. Dapat informasi, warna cairan berwarna merah. Tahapan kedua, membuat inferensi. Berpikir, mengapa terlihat merah? Apakah botolnya yang merah atau cairannya? Lalu diamati lebih lanjut. Oh, ternyata kesimpulannya memang cairannya yang berwarna merah, botolnya bening. Setelah itu dikomunikasikan. Berdasarkan hasil pengamatan saya, cairan yang saya amati berwarna merah karena memang cairannya sendiri berwarna merah, namun botolnya yang tidak berwarna. Itu contoh mengkomunikasikan hasil pengamatan. Baik, ada 3 keterampilan proses tadi ya, sudah saya sampaikan semua. Kemudian juga pembahasan pertama tentang bidang ilmu IPA. Semoga nanti bisa lebih lanjut ditindaklanjuti untuk pembelajaran di materi-materi berikutnya. Karena ini merupakan materi dasar untuk pelajaran IPA tingkat SMP MTS kelas 7. Sekian dari saya, semoga yang menyaksikan video ini tetap diberikan kesehatan dimanapun berada. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.